Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sobat Islamik. Kali ini saya akan menceritakan kisah seorang Abu Nawas. Langsung aja. Tapi jangan lupa sebelum itu subscribe, like, and share. Kisah Abu Nawas bisa pergi ke bulan. Dengerin ya sobat-sobat. Abu Nawas adalah pujangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi. Ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dan hidup pada zaman Khalifah Harun Al-Rashid di Baghdad. Raja Harun Al-Rashid lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Kali ini ia meminta sesuatu yang tak wajar, yakni pergi ke bulan untuk menyelidikinya. Nah, bagaimana ya kira-kira? Pada zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir seperti Apollo. Sekarang saja hanya orang tertentu yang bisa datang ke bulan, apalagi dulu. Jadi jelas jika misi itu hanya menguji Abu Nawas saja. Sekarang saja hanya orang tertentu bisa datang ke bulan, apalagi dulu. Jadi jelas jika misi itu hanya untuk menguji Abu Nawas saja. Pergi ke bulan, tanya Abu Nawas. Ya Abu, saya tahu kau adalah seorang pria yang pintar. Kau harus dapat pergi ke bulan, kata raja. Oke, saya akan pergi ke sana besok sore yang mulia, jawab Abu Nawas dengan cepat. Raja terkejut, ia tak menyangka bahwa Abu Nawas mengiyakan tantangannya itu. Lalu Raja Harun Al-Rashid bertanya, dari mana kamu akan pergi? Dari rumahku, ya raja, jawab Abu Nawas. Setelah itu, baiklah, saya akan pergi ke sana untuk melihat kau pergi ke bulan besok malam, katanya. Malam itu raja berikut para menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Bulan purnama bersinar dengan terang. Bintang-bintang menyebar berkilauan di seluruh penjuru langit. Ketika raja dan para menterinya tiba di sana, Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. Di mana Abu Nawas? Tanya raja. Dia baru berangkat ke bulan, yang mulia. Dia berkata kalau akan kembali segera, jawab istri Abu Nawas. Setelah itu, bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan? Tanya salah satu menteri penasaran. Dia memanjat pohon palem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon palem itu juga, jawab sang istri. Raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon palem ditunjukkan istrinya. Terlihat bayangan seorang yang sedang turun dari pohon itu. Apakah itu kau Abu Nawas? Tanya raja. Ya, ini saya Abu Nawas, baginda, jawabnya. Setelah itu, apakah engkau menyelidiki bulan dari pohon palem itu? Caranya. Tidak, saya melakukan penyelidikan ketika bulan mencapai tanah, ya raja. Pohon hanya sekadar tangga lebat untuk saya pergi ke bulan, jawab Abu Nawas. Raja Harun Ar-Rasyid pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. Tanah dan gunung-gunung, tidak ada tumbuhan di sana, kata Abu Nawas. Masih tak percaya, Raja Harun Ar-Rasyid pun meminta saksi yang bisa menjelaskan jika memang Abu Nawas pergi ke bulan. Dan tahu apa jawaban Abu Nawas. Ia bahkan mengatakan tak cuma bisa memberikan 3 atau 5 saksi. Ia bisa memberikan 10 hingga ribuan kesaksian. Siapa mereka yang bersaksi? Tanya raja. Abu Nawas kemudian mengarahkan jarinya ke langit. Bintang-bintang adalah saksiku, wahai raja. Jika Anda tidak mempercayaiku, Anda dapat menanyakan langsung kepada mereka, kata Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban itu, raja tertawa. Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan? Tanya raja. Anda terlambat yang mulia, saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja. Oke, next kita akan bakal lanjutin nih guys. Oke sobat-sobat, kita lanjut lagi ya. Cerita Abu Nawas, sebuah tebakan gitu. Baginda Raja Harun Al-Rashid kelihatan murung. Semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari 2 pertanyaan baginda. Bahkan para penasihat kerajaan pun masih tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan baginda. Padahal baginda sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mungkin karena penasaran, para penasihat baginda menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan 2 teka-teki yang membingungkan itu.
Tidak begitu lama Abu Nawas dihadapkan. Baginda mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sulit tidur karena diganggu oleh keingintahuan menyingkap dua rahasia alam. Tuanku yang mulia, sebenarnya rahasia alam yang mana yang Paduka maksudkan? Tanya Abu Nawas ingin tahu. Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku, kata Baginda. Bolehkah hamba mengetahui kedua teka-teki itu, wahai Paduka junjungan hamba? Tanya Abu Nawas mulai was-was hatinya. Yang pertama, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita? Tanya Baginda. Di dalam pikiran, wahai Paduka mulia, jawab Abu Nawas tanpa sedikit pun perasaan ragu. Tuanku yang mulia, ketidakbatasan itu ada karena adanya keterbatasan, dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia, dan itu manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas, lanjut Abu Nawas. Baginda mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian melanjutkan teka-teki yang kedua. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya, bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut? Tanya Baginda. Ikan-ikan di laut, jawab Abu Nawas dengan tangkas. Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka? Kata Baginda. Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar? Namun begitu jumlah agar lebih leluasa bergerak, Baginda mulai keluar istana dan pakaiannya amat sederhana layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda menemukan ternyata orang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzakh. Tiba-tiba ada seseorang yang datang dan bergabung. Sejenak kemudian ia berkata, untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda masih ingin mendengarkan dulu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam mahsyar. Dikatakan bahwa di surga tiada tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya sakit. Maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan seisinya. Baginda makin penasaran, terkesan. Beliau pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Abu Nawas memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas ke hadapannya.
atas. Apa itu? Tanya begitu kita. Kiamat ya bagi Pak yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah yang beranak. Pintu alam kerja adalah kematian, dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Jelas atau jelas? Surga berada di alam akhirat bila baginda masih tetap menghadap